Saya sudah menikah selama 5 tahun. Kami sempat mendapatkan rezeki. Saya sempat hamil 3 kali, kemudian keguguran Bunda. Dan sampai saat ini saya belum memiliki keturunan. Apa kesalahan saya sehingga saya mendapatkan hal ini Bunda? Karma akan datang pada waktu yang tepat, orang yang tepat, dan penderitaan yang tepat. Inilah yang dimaksud dengan hukum karma, tabur tuai. Jadi gini, ini ada satu penderitaan yang harus dialami dua-duanya secara bersamaan. Dengan keadaan saya yang sekarang, apakah saya mampu untuk membersihkan rekaman penolakan dan membunuh itu? Acara ini dipersembahkan oleh Yayasan Cahaya Cinta Kasih adalah yayasan yang didirikan untuk melakukan kegiatan kemanusiaan, pembentukan karakter dengan dasar cinta kasih yang sederhana dan universal. Dengan support dari donatur di seluruh Indonesia, melayani secara lahir dan batin melalui bantuan sembako, obat-obatan, penyuluhan proses olah rasa. Kami merasa sangat senang dengan dibantunya siswa-siswi kami dalam pembentukan karakter. Terima kasih kepada Yayasan Cahaya Cinta Kasih yang telah peduli kepada sesama warga Kota Batu yang terdampak banjir bandang. Terima kasih banyak kepada Bunda Arsaningsih, Yayasan Cahaya Cinta Kasih dan Soul yang telah mensupport siswa-siswi kami dalam meningkatkan prestasi mereka, yaitu melaksanakan perlombaan penelitian tingkat internasional. Ini yang dibutuhkan oleh negara. Dengan adanya seperti ini, bangsa akan lebih kuat lagi. Support kami dengan berdonasi melalui rekening yayasan yang ada di deskripsi. Oke, salam cinta penuh kedamaian Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di Badung, luar biasa. Rame banget, melebihi ekspektasi dari kami sendiri. Dan selamat datang di Bedah Karma. Kita akan main bedah-bedahan, tapi yang dibedah bukan fisik, tapi adalah karma. Kenapa perlu bedah karma? Supaya bisa tahu apa inti atau apa dasar penyebab suatu kondisi, dan dari kita mengenali kita bisa mulai membenahi. Seperti itu ya Bunda ya? Ya, benar sekali. Ya, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Apa kabar? Saya sehat, saya damai, saya berkelimpahan. Soul is solution ya. Wow, penuh sekali ya. Terima kasih atas kehadirannya. Dan kita akan melanjutkan acara bedah karma kali ini yang ketiga. Setelah di Denpasar dengan 500 orang, kemudian Lombok 300 orang, dan kali ini wow, gedung ini hampir penuh ya. Jadi mudah-mudahan semua bisa hadir. Nantinya kita akan bedah bersama berhubungan dengan karma. Sebelum dimulai, saya ingin ngucapin terima kasih banyak selain untuk teman-teman Bapak Ibu yang sudah menghadiri ke tempat ini, juga kepada para donatur dari Yayasan Cahaya Cinta Kasih. Karena donasi dari donatur-donatur Yayasan Cahaya Cinta Kasih, kita bisa melakukan event ini. Gak cuman itu, dari proses penyelenggaraannya juga kita dibantu sama Soul Community, teman-teman yang sudah melakukan proses pembelajaran mengenal jati dirinya. Ya, di acara ini pun kami dari Yayasan Cahaya Cinta Kasih akan berbagi, mengedukasi masyarakat berhubungan dengan proses berkesadaran. Apa maksudnya? Kita paham dan mengenal diri kita ketika masalah-masalah datang pada diri kita.
Dan hari ini ternyata yang mendaftar untuk volunteer di bedah-bedah itu ada 67 orang. Tepuk tangan luar biasa. Banyak banget ya. Ini rekor ya. Iya. Sebelumnya ya bisa dibilang sesuai sih karena kapasitasnya sebelumnya lebih kecil ya. Cuman ini 67 orang ini satu hal pencapaian yang luar biasa. Cuman sebelum mulai proses bedahnya saya mau minta maaf dulu. Karena kita tidak akan bisa membedah 67 orang ini. Semuanya. Karena anggaplah proses pembedahan kurang lebih satu orang perlu waktu tergantung ya. Paling sebentar ya mungkin setengah jam misalnya. Kalau ada 60 kita 30 jam. Bisa lebih Dok. Ya kan minimal. Izin gedungnya nggak nyampe nih. Jadi kita nggak akan bisa membedah semuanya. Tapi kita berusaha gimana caranya supaya jujur dan adil. Bukan cuma pemilu aja yang jujur dan adil. Kita akan lakukan proses pengundian. Ya, dan harapan saya, walaupun nanti yang dibedah hanya beberapa orang, kita semua akan mendapat manfaat dari pengalaman hidup mereka. Ya, kalau saya lihat sih rasanya masalahnya ya itu-itu saja. Dari aspek kesehatan, hubungan, kemakmuran, dan spiritual. Nah, dari perjalanan hidup seseorang inilah kita bisa mengambil pembelajaran. Oh, nanti kalau saya mengalami hal itu, caranya seperti ini, solusinya seperti ini, atau sumbernya seperti ini. Jadi dari situlah kita semua belajar bagaimana dapat menyikapi hidup kita. Ya kadangkala ketika hal buruk datang kita menyalahkan keluar. Oh karena si A, si B, si C. Mereka lupa kalau sejatinya ada karma yang mengatur hidup kita. Yaitu hal yang kita ciptakan sendiri. Kapan? Itu ada di masa lalu. Ya, masa lalu ini enggak cuma terbatas dari kemarin, 2 hari yang lalu, sebulan yang lalu. Karena proses beberapa saat yang lalu itu juga sudah membentuk suatu proses karma yang menentukan ke depannya kita seperti apa. Tapi yang itu masih lebih mudah karena memang tidak ada asap tanpa ada api, tapi kita masih bisa mengira-ngira, oh iya apinya 2 bulan yang lalu. Oh iya apinya ini setahun yang lalu. Masalahnya ada saat-saat di mana kita tidak ingat dan sepertinya ada sekat yang sangat tebal. Ada tabir yang menutupi. Sehingga itu dianggap sebagai sesuatu yang gaib karena tidak nampak. Tapi ketika kita paham dengan konsep energi yang mampu melintasi ruang dan waktu, maka ketika kita belajar memahami proses energi, kita akan mampu mengetahui masa lalu. Tabirnya dibuka, yang tadinya gaib jadi kita pahami, sehingga kita bisa menemukan sumber dari permasalahan hidup kita saat ini. Ya, dan proses itu dulu dianggap sebagai sesuatu yang gaib, sesuatu yang susah dimengerti. Kenapa? Karena kita tidak menggunakan dasar yang tepat. Sama seperti di proses kedokteran. Ada pasien sakit panas misalnya, dikasih obat ini. Kenapa kok dikasih obat ini menjadi panasnya turun? Itu ada pembelajarannya, farmakokinetik, farmakodinamik, tapi kita nggak bahas itu sekarang. Cuman dengan dasar-dasar itu jadi logis. Begitu juga dengan proses pertanian mungkin. Oh, menjadi logis setelah dikasih ini tanaman itu menjadi lebih subur. Tapi kalau proses diri ini, proses karma ini, proses nasib ini, dasarnya apa, Bunda? Ya, seringkali itulah kita bingung karena kita tidak mengenal diri. Maka untuk kita bisa mengambil solusi atau penyelesaian,
Kalau di medis kan kita tahu anatominya permasalahan di sini. Nah kalau hidup kita, sering kita hanya menyalahkan takdir kita. Kita tidak mengerti dari mana proses kita harus menerima hal buruk. Kalau hal yang baik, mungkin kita nggak pernah komplain, ya kan? Dapat duit banyak, kehidupan yang baik. Kita sudah, wah seneng banget. Gak pernah ya ketemu orang, aduh kenapa rezeki saya banyak gitu. Gak pernah ya? Gak ada. Tapi begitu kita mendapat hal yang buruk dalam hidup kita, komplainnya kemana-mana. Nah untuk itulah mari kita memahami konsep diri, mengenal diri, menelisik ke dalam diri, tidak berorientasi keluar dan menyalahkan orang lain. Karena sejatinya apa yang kita terima adalah bagian dari apa yang kita tanam dulu. Kalau masih dalam kehidupan saat ini kita masih mengingat, tapi bagaimana dengan masa lalu bahkan reinkarnasi yang terdahulu. Disinilah dengan dasar metode Soul Matter, Measurement Technique of Radiation yang saya kembangkan, kita bisa menelusuri rekam jejak jiwa kita di past life. Dan saya rasa apa yang kita bagikan saat ini, saya dan Dr. Asto, bisa dipahami dan dipelajari oleh semua orang bagi mereka yang mau. Karena terbukti komunitas Soul meluas, tidak hanya di Denpasar, bahkan seluruh Indonesia, mereka bisa menemukan jawaban-jawaban atas dirinya. Gak cuman seluruh Indonesia. Oh yes, seluruh dunia. Iya, ada beberapa teman kita yang sudah mulai datang ke Bali untuk belajar. Ya, biasanya kita belajar keluar tapi sekarang berhasil membuat teman-teman yang di luar datang untuk belajar. Iya, dan tidak cukup itu saja. Metode Soul Matter ini sangat universal. Dalam artian semua orang tidak terkotak dengan agama, ras atau apapun dapat mempelajarinya. Karena sesungguhnya Tuhan sudah memberikan alat yang lengkap di dalam diri kita untuk dapat memahami proses energi. Dan karena ini bersifat universal, energi bersifat universal, dia melingkupi semua makhluk ciptaan Tuhan, termasuk kita sebagai manusia. Disinilah karena sifat keuniversalan inilah mudah saya bagikan kepada mereka yang mau belajar tentunya. Mudah dipahami dan terbukti banyak orang yang mau mengaplikasikan hal ini dalam hidup mereka dan membuat kualitas hidup mereka menjadi lebih baik. Salah satunya mereka mengenal diri mereka. Ketika ada masalah datang, mereka tahu penyebabnya. Sehingga mereka tidak kebingungan mencari informasi keluar. Ya, dan karena bersifat universal, saya Dr. Akso di sini mewakili juga teman-teman komunitas Soul, di mana mereka semua juga dapat melakukan hal ini bila berlatih, ya lebih sering berlatih menggunakan untuk proses mengukur. Jadi dengan modal inilah saya menghimbau banyak orang untuk mengenal dirinya, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih tenang dalam setiap masalah yang datang, tidak gerusa-gerusu, tidak panik, tidak cemas. Mereka bisa ikhlas menerima karmanya atau takdirnya, bahwa takdir itu memang harus diterima, tidak bisa dihindari. Tapi dengan ini kita bisa mengubah nasib kita dengan tindakan-tindakan baik, pikiran baik yang kita ciptakan. Jadi ada solusi dalam hidup kita dan mengubah takdir yang buruk dengan nasib baik. Dengan ini kita bisa lebih tenang menjalani hidup kita, lebih berserah kepada Tuhan, dan tentunya dapat
menikmati ya, mensyukuri nikmat yang Tuhan berikan pada diri kita. Karena banyak orang yang tidak bisa bersyukur untuk hidup ini. Padahal sudah diberikan udara untuk bernapas, makan dan semuanya. Keindahan alam ini, tapi tidak semua orang bisa bersyukur atas nikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kita mulai saja, Dr. Asto. Ya sebenarnya kita pengennya langsung, cuman tadi dari tim yayasan menekankan untuk menjelaskan sesuatu. Ya karena prosedur ini seperti bisa kita bilang suatu prosedur bedah. Teman-teman mungkin ada yang pernah mengalami kalau ke rumah sakit mau melakukan prosedur bedah itu ada proses inform dan consent. Inform adalah yang diberi informasi apa yang akan dilakukan, consent adalah persetujuan. Jadi proses ini juga akan dilakukan seperti itu. Tadi di depan sudah ada tim yang khusus untuk menginformasikan. Dan sudah diminta untuk benar-benar kalau memang mau daftar di sini dan nanti diundi. Cuman tetap untuk keamanan bersama kita akan ada surat pernyataan yang bermaterai yang nanti akan ditandatangani. Kenapa? Karena banyak juga yang awal-awal bilang, saya siap Bunda, saya siap untuk mengenal diri saya. Begitu tiba-tiba di tengah jalan ketemu sesuatu yang buruk dari dirinya, langsung menyalahkan keluar. Ada nggak? Banyak. Ya, karena sejatinya semua orang ingin terlihat baik. Ya, bahkan ada pencitraan loh. Bapak Ibu pencitraan enggak ya? Kelihatannya di luar baik-baik saja. Wah, begitu sampai di rumah baru kelihatan warna aslinya. Nah, seperti itu juga diri kita. Kita ingin dianggap baik oleh orang lain. Padahal nanti pada saat bedah karma ini harus siap dengan apapun yang kita miliki dari energi-energi atau rekaman-rekaman jejak diri kita, rekaman jiwa kita. Seandainya Bapak Ibu memang siap menerima, saya akan membantu untuk proses bedah karma. Ya, kita akan bedah. Cuman satu lagi karena ini juga akan terekam. Bapak Ibu sudah melihat ada kamera di situ. Jadi ini siapapun yang dibedah akan terekam, jejak digitalnya akan ada. Tapi itu merupakan satu hal yang baik karena selain mendapatkan solusi untuk masalahnya sendiri, materi ini akan diupload di YouTube Bunda Arsaningsih yang menjadi satu proses inspirasi. Karena di YouTube banyak sekali Bunda yang bilang, wah kasusnya ini membantu saya untuk mengenal diri saya sendiri. Satu orang yang dibedah yang mendapat manfaat ribuan bahkan lebih mungkin. Iya benar. Dan dari satu orang yang dibedah karma tentunya mereka yang dibedah ini telah membuka dirinya untuk menjadi bahan pembelajaran bagi orang lain. Bukan berarti mereka tidak mendapat apa-apa dari proses ini. Karena dari satu orang yang telah menjadi pembelajaran, dia telah menanam karma baik buat semua orang yang mendengar atau melihat pembelajaran ini. Ya, sehingga mereka pun akan bertumbuh di aspek kesehatan, hubungan, kemakmuran dan spiritual. Artinya akan terjadi perubahan yang luar biasa dalam hidup mereka. Karena ketika orang menonton YouTube Bunda Arsaningsih dan mereka merasa tercerahkan dengan uraian di sana, pasti doa terbaik akan terkirim dari mereka. Benar ya Bapak Ibu ya? Ya, kita akan merasakan, mengatakan terima kasih saya sudah melihat tayangan ini. Dan itu berarti kontribusi dari yang ditanya, dia menanam hal baik pada mereka yang telah menonton. Ya, jadi ada 3 poin yang positif untuk dirinya. 1, dapat solusi. 2,
jadi inspirasi. 3, karma baik juga nambah terisi. Dan ya, karena ini ditayangkan di YouTube-nya Bunda Arsaningsih, sebelum kita mulai, sebelum kita panggil yang pertama, Bapak Ibu semua sudah subscribe YouTube-nya Bunda Arsaningsih? Yang belum subscribe deh. IG-nya juga di follow ya. Iya, ada satu lagi. Satu lagi, oke. Apa itu Bunda? Bonus malam ini setelah kita bedah karma beberapa orang sesuai dengan tema bahasan bedah karma tentunya yang akan kita lakukan. Tentunya Bapak Ibu mempunyai permasalahan yang hampir-hampir mirip dengan hal tersebut. Maka di akhir session saya akan menuntun proses meditasi untuk membersihkan rekaman buruk hal tersebut agar pulang nanti terjadi perubahan secara energi yang tentunya akan mengubah proses hidup kita. Ini bonus banget ya Bun. Cuman apa yang akan dibersihkan kita belum tahu. Belum tahu. Sama seperti waktu di Denpasar, tiba-tiba yang diomongin berhubungan dengan proses bully-membuli. Begitu di Kupang lagi. Di Lombok Kupang udah manggil-manggil ya. Kita perlu ke Kupang. Iya, kita berencana ke Kupang juga. Waktu di Lombok itu ngomonginnya tentang satu masalah yang kompleks ruwet banget walaupun akhirnya ketemu solusinya di mana. Ya, cuma sayang di Lombok waktu kita sangat terbatas sehingga kita tidak sempat melakukan meditasi soul reflection. Tapi kali ini mungkin radiasinya ya, semua pingin sekalian dong soul reflection Bunda. Jadi ketangkep radiasinya dan saya pun setuju, bahkan saya ingin membantu Bapak Ibu menjadi lebih baik sepulang dari sini. Tidak cukup mendapatkan pembelajaran, tapi tentunya terbersihkan juga dengan proses rekaman kita. Mudah-mudahan saya bisa melayani Bapak Ibu malam hari ini dengan baik. Oke. Tentunya experience-nya, pengalamannya akan berbeda dengan meditasi waktu di rumah masing-masing. Tapi itu nanti kita akan mulai dulu ke proses pembedahannya. Supaya adil, bukan saya yang memilih, tapi biarkan tim di sana untuk memilih. Saya kembalikan ke Aga. Baik, terima kasih. Sekali lagi tepuk tangan Bapak Ibu untuk Bunda dan Dr. Asto. Ini sekarang adalah momen-momen yang ditunggu. Kita akan undi yang tadi sudah daftar untuk siap dibedah. Kira-kira peserta yang pertama siapa ya? Teng tereng. Siapa ya? Nanti Bapak Ibu yang saya panggil langsung berdiri dan langsung naik ke atas panggung ini ya. Oke. RR Chandra Gita Sutarmono Putri. Tepuk tangan. Wih, luar biasa. Berada di sebelah sini. Mbak yang cantik, silahkan naik ke atas panggung. Iya, silahkan. Oke, yakin mau dibedah? Yakin, oke, silakan ke kursi panas. Ya, oke, dengan Mbak siapa? Panggilannya Gita sih dok. Panggilannya Gita. Ya. Oke Mbak, panggilannya Gita. Boleh ditambah Gita cantik mungkin dok? Oke, Mbak Gita yang akunya cantik. Bercanda ya, bercanda. Oke, kita sebelum mulai supaya kita nggak salah, di sini ada surat pernyataannya. Tadi sudah sempat dibaca di depan. Sudah yakin? Ya. Karena sekali tanda tangan nggak ada no turning back nih, nggak bisa di undo lagi.
Gak apa-apa dok. Oke, kalau memang sudah bisa ditandatangani. Bapak Ibu semua di sini sebagai saksi. Silakan. Yang tanda tangan di sini kok yang deg-degan di sana ya? Oke, sudah sah ya Bapak Ibu. Kita akan mulai ke proses pembedahannya, aturan mainnya. Pertama cerita dulu nih, masalahnya tuh di bagian apa. Nanti setelah itu saya dan Bunda akan mencoba mencari proses pembedahannya. Kalau ada nama yang di-mention gak usah disebut, kita tulis saja di sini. Jadi tetap rahasia. Oke, silakan. Selamat malam Bunda, selamat malam Dr. Rasto. Dan selamat malam Bapak Ibu semua yang sudah hadir di sini. Jadi begini Bunda, saya sudah menikah selama 5 tahun. Selama pernikahan ya pastinya berharap untuk memiliki keturunan. Nah memang kami sempat mendapatkan rezeki. Saya sempat hamil 3 kali, kemudian keguguran Bunda. Dan sampai saat ini saya belum memiliki keturunan. Memang sudah banyak usaha yang dilakukan, baik secara medis maupun non-medis. Dari medis memang saya didiagnosa dengan penyakit autoimun Bunda, sehingga menyebabkan keguguran karena hal itu. Usaha dari orang tua suami, ya dari non medisnya sih yang sudah dicoba Bunda. Begitu. Ya. Oke. Berarti pertanyaan terbesarnya adalah apa kesalahan saya sehingga saya mendapatkan hal ini Bunda? Ini seperti nggak punya anak apa salahku episode 2 ya? Yang episode 1 kayak yang sharing ada di sini juga dong. Oke, ya ini sudah seperti itu kira-kira Bunda. Apa nih yang sisi yang bisa kita bedah dalam proses ini? Oke, terima kasih Bu Gita ya. Kasus ini sepertinya diceritakan pendek saja. Tapi di balik ini banyak sejarah panjang yang tadi saya amati. Mungkin teman-teman yang sudah belajar soulmeter bisa sambil mengukur ya. Ini pelajaran buat kita, seandainya nanti kalian punya kasus-kasus juga, kalian paham apa yang harus ditelusuri, diamati dalam proses rekaman seseorang. Nah, dari kejadian ini sudah dapat 3 kali keguguran ya. Dari 3 kali keguguran berarti kan sebenarnya sehat ya, tidak ada masalah. Kemudian ada autoimun, itu di awal sudah ketahuan belum? Pada di keguguran ketiga, karena dokter ingin tahu penyebabnya sehingga di screening semua dengan tes laboratorium didapatkan autoimun gitu. Ya, benar. Jadi dari proses ini saya melihat flashback ya. Karena sejatinya rekaman jiwa kita juga terekam pada DNA secara medis. Ya, rekaman jiwa kita secara energi terekam pada DNA. Dan itu pun juga terekam pada cakra-cakra tubuh kita. Itu yang disebut dengan benih karma. Benih karma itu ada yang berhubungan dengan kesehatan, hubungan, kemakmuran, dan spiritual. Jadi itu dibawa dari past life. Kalau dilihat dari proses ini, dari kelahiran, ibu sudah mempunyai
permasalahan ya dari benih karma tersebut berhubungan dengan autoimun. Benih itu sudah ada, tapi tidak muncul karena semua baik-baik saja secara psikis. Berarti kalau bisa dibilang kayak gini Bun ya, ada benih itu menandakan ada potensi terjadi satu masalah. Tapi belum tentu ada benih sudah pasti ada masalah karena bisa jadi benihnya itu belum matang, belum ngefek gitu. Tapi kalau ada terkondisikan baru dia matang dan menimbulkan masalah seperti itu. Iya, betul. Jadi di dalam DNA kita ya semua sudah terekam. Kalau ini saya dapat tadi benihnya juga di cakra, di mana berhubungan dengan daya tahan tubuh itu kalau dari bayi saya sudah menemukan hal tersebut. Tapi benih itu akan menguat ketika diperkuat dengan psikis, perasaan-perasaan. Nih, ketahuan deh. Oh, Bunda. Jadi begitu ada gejolak, ada rasa yang tidak nyaman, itu menjadi makanan benih daripada karma. Dan akhirnya matang dan muncul secara berfisik. Sejatinya semua manusia itu membawa benih karma dari masa lalunya banyak sekali kecenderungannya. Dan itu menjadi titik lemah bagi organ. Ya, sehingga ketika psikis menutupi proses organ kita, psikis kita marah, itu numpuk di sana lagi, numpuk di situ, akhirnya organ itu melemah dan menimbulkan berdampak pada munculnya penyakit tersebut. Ya, jadi enggak ada sih salah dari luar sana sini dengan kondisi ini, karena ini sudah direkam. Kemudian kalau dilihat ke belakang berhubungan dengan proses hamil, gugur, pernah nggak dengar cerita siapa ya di pewayangan bahwa dia harus membunuh anak yang dikandungnya beberapa kali karena ada penyebab di past life dia mendapat kutukan. Jadi kalau dia terlahir akan membuat permasalahan pada dirinya. Dulu saya berpikir itu salah gitu. Tapi setelah ketemu dengan kejadian-kejadian banyak orang, baru saya ngeh, oh iya bisa juga. Jadi cerita itu bukan hanya sekedar cerita saja. Maka di kasus Bu Gita ini, ada kejadian bahwa dia harus berada dalam kandungan tapi gugur karena mereka harus merasakan proses hanya sampai segitu saja dan kemudian harus memang tidak berkelanjutan. Maaf kalau boleh tahu proses kegugurannya di usia kandungan berapa ya? Yang paling lama. Yang paling lama? Yang paling lama cuma 2 bulan, Dok. 2 bulan. 2 bulan itu kan berarti 8 minggu ya. Iya. Jadi kalau misalnya yang dengan apa yang Bunda jelaskan di YouTube dengan proses itu kan secara jiwanya pun sebenarnya belum masuk. Jadi memang harus mengalami dulu. Gitu. Nah, itu bagian dari proses ya dulu ya maaf ya pernah membunuh sehingga harus kehilangan. Kan rasanya seperti itu. Jadi penderitaan yang kita terima dari proses itu. Nah, inilah penderitaan di masa lalu ketika kita berbuat hal buruk pada seseorang. Benihnya juga ada di sini. Oh, pernah melakukan membunuh gitu. Sehingga membuat rasa, coba kalau ada keluarga kita dibunuh, gimana rasa orang yang ditinggalkan? Pasti kan sedih dan sebagainya. Jadi itu hanya proses untuk menanam rasa tidak nyaman, kita kembali
merasakan rasa yang tidak nyaman tersebut. Inilah yang dimaksud dengan hukum karma, tabur tuai. Bukan persis seperti kejadian yang dulu, tetapi rasa dari ketika kita melakukan hal buruk tersebut, itu yang dirasakan saat ini. Penderitaannya. Ya, penderitaan. Yang tepat. Oke. Jadi ini kalau dilihat 1, 2, 3. Dilihat atau diukur, Bun? Nah, diukur dengan 8 kehidupan yang lalu ini pernah membunuh. Ya, dari proses jauh lagi ini 50 kehidupan yang lalu. Jauh sekali. Itu juga seperti itu. Jadi ini kan diterima saat ini tanpa disadari. Jadi rasanya itu yang harus diterima. Dan itu ada ketakutan muncul, ada kecemasan, ada rasa bersalah besar sekali. Kan baru sekarang bisa dirasakan. Mungkin pada waktu melakukan dahulu itu enggak mikir, enggak merasa gitu. Tapi alam ini mengaturnya dengan sangat luar biasa. Hukum tabur tuai. Jadi rasa dari proses itu harus kita mengalaminya. Nah, kapan ketika Ibu siap dengan proses itu? Nah, ada hubungannya, ada. Karena kejadian itu ada hubungannya dengan suami. Ya, karma akan datang pada waktu yang tepat, orang yang tepat, dan penderitaan yang tepat. Ya, jadi itu kenapa harus dialami saat ini. Karena kalau dilihat antara ibu dan suami tidak barengan lahir. Ya. Oke. Tidak bersamaan lahir. Jadi gini, ini ada satu penderitaan yang harus dialami dua-duanya secara bersamaan. Betul. Tapi kejadiannya di masa lalu dialami bersamaan. Dibuatnya bareng. Dibuatnya bareng. Maksudnya dosa atau kesalahan itu dibuatnya bareng. Karena itu harus diterima bareng. Tapi selama beberapa kali kelahiran jarang dapat kesempatan bareng. Iya, maka karma itu, penderitaan itu akan diterima saat mereka bisa bersama. Baru penderitaannya diterima bersama. Nah, kalau dilihat dari kaitannya ini, dari satu orang yang dulu diselesaikan, ternyata kan ada andil. Sehingga suami yang sekarang pun harus mendapatkan penderitaan ini. Itu yang saya lihat, walaupun terlihat waktu itu perang ya. Tapi kan ada hukumnya tetap harus diterima. Walaupun orang bilang, wah kalau meninggal perang itu bagus, akan terbebaskan karena membela kebenaran. Tapi ya namanya hukum karma ya tetap kita dapatkan. Tabur tuai tetap kita dapatkan. Nah di situ pun akan berhubungan dengan membunuh, berhubungan dengan benih kehidupan. Itu kan mematikan kehidupan. Maka di sini pun benihnya tidak tumbuh gitu. Yang pernah saya mengalami kejadian seperti ini adalah dengan proses membantu pertumbuhan. Jadi membentuk karma baru untuk membantu proses pertumbuhan. Jadi kenapa orang zaman dahulu ada beberapa keyakinan kalau pingin anak, ngangkat anak dulu, membantu dia bertumbuh dulu, mancingin supaya nanti punya anak. Jadi sebenarnya karmanya adalah membantu merawat. Ada keyakinan juga kalau ingin punya anak, bebaskan binatang, ya, bantu banyak jiwa untuk mereka bisa bertumbuh. Itu pun ternyata
kalau dilihat adalah membentuk karma baik dengan membantu pertumbuhan. Jadi bagi saya kalau dari solusi ibu, walaupun dokter mengatakan oh ya autoimun yang menyebabkan keguguran. Benar sih secara logika ya, nggak salah. Kemudian apa yang bisa kita lakukan? Itu yang penting. Yang penting itu. Karena kalau tadi ada proses penerimaan, ini kan sudah teridentifikasi bahwa kasusnya karena ada kesalahan di masa lalu. Tidak ada kaitannya dengan leluhur gimana, karena ini kan karma itu dibawa secara personal. Jadi bukan gara-gara salahnya leluhur terus yang menderita. Tidak ada kaitannya. Ibunya itu nggak ada. Itulah yang sering dipahami orang bahwa wah ini mesti kesalahan dari leluhur. Disalahkan leluhur, nggak ada yang seperti itu. Karena karma itu bersifat personal. Tidak ada kaitan sama bapaknya, neneknya, kakeknya. Jadi ya apa yang buruk dibawa sendiri, diciptakan sendiri. Terus kaitannya kalau ada orang bilang, wah ini karena kakeknya begitu, anaknya begini. Sebenarnya karena mereka punya kesejenisan dalam karma. Sehingga mereka dipertemukan dalam satu keluarga untuk sama-sama menderita. Itu saja. Nah kalau saya lihat dari sananya nggak ada. Cuma untuk bisa menyelesaikan, kan berarti secara medis tingkatkan imunitas. Ya kan? Nah kalau berhubungan dengan meningkatkan imunitas, ya jangan stres. Bahagia 10 Bun. Bahagia 10, menjaga itu. Supaya apa? Tubuh kita menjadi sehat dan kuat. Ya, sehingga nanti proses reproduksi ini bisa berjalan dengan baik ya, istilahnya kandungan sehat, janin sehat dan semuanya. Terus yang ada lagi, ada rekaman penolakan akan anak. Penolakan akan anak. Itu di kehidupan yang sama ini, di 8 kehidupan lalu sama 50 kehidupan lalu. Kalau kehidupan tadi kan hubungannya dengan membunuh. Ya, maksudnya apakah itu di satu kehidupan yang sama atau tidak? Tidak. Tidak. Karena kalau saya lihat ini berbeda. Penolakan akan anak. Gimana sih? Saya kepingin Bunda. Saya kepingin anak. Iya, saat hidup kita saat ini saya kepingin anak. Tapi bagaimana dengan rekaman jiwanya? Dalam 2 kehidupan yang lalu, kalau saya lihat dari proses ini, penolakan akan anak, ya. Tapi kalau ngomong dari 2 kehidupan yang lalu, pada saat pertama lahir di 2 kehidupan lalu itu sudah ada dapatnya. Iya, makanya kita telusuri dulu. 1 kehidupan, 2 kehidupan lalu kan ada. Sebelumnya ini udah ada lagi. Iya, kasusnya yang ingin kenapa sih dia juga menolak gitu ya. Padahal kalau saya lihat 1 kehidupan sebelum ini dia kepingin anak. Gitu. Tapi dia juga tidak punya anak. Nah 2 kehidupan yang lalu rekamannya dia menolak anak. Dari 2 itu sudah terekam. Dari apa? Ya, ibu pernah jadi biksu pada masa 2 kelahiran itu. Sehingga di situ kan selibat tidak punya anak. Kemudian 3 kehidupan dulu nggak punya anak juga rekamannya. Jadi rekaman penolakan terhadap anak itu besar. Lebih gede yang nomor di 3 kehidupan daripada yang 2 kehidupan. Nah kalau kita mau telusuri ya terus akan ketemu. Jadi supaya tidak menjadi suatu masalah di kehidupan ini yang terradiasi penolakan terhadap anak ini harus diselesaikan. Gitu. Nah, masih ada solusi, tenang Bu. Penolakan pada anak harus diselesaikan. Loh kan di kehidupan ini udah jelas-jelas pengen anak. Kan sudah tidak penolak lagi Bun.
Tapi rekamannya masih ada dan masih mengirimkan sinyal bahwa beliau menolak anak. Betul. Lah, Tanpa kan- disadari dalam proses hidup kita masa lalu, itu membentuk suatu rekaman jiwa. Rekamannya sudah ada, energinya sudah ada. Dan ini terradiasi. Jadi alam itu akan memenuhi apa yang kita butuhkan. Dari radiasi yang kita pancarkan. Ketika dalam suatu kehidupan, dia menolak anak. Seperti kasus ibu tadi. Selama radiasinya masih ada, maka dia akan terus sulit untuk mendapat anak. Jadi proses itu dia harus menarik rekaman dan meniatkan. Ya Tuhan, saya menginginkan anak di kehidupan saat ini. Jadi kenapa orang tua zaman dulu dengan kasus-kasus yang tidak punya anak, mereka selalu mengambil anak untuk diasuh dulu, momong dulu. Istilahnya mengasuh anak supaya menimbulkan rasa sayang sama anak, mencintai anak, sehingga radiasi, begitu kita meradiasikan saya sayang sama anak, saya membutuhkan anak, hal tersebut datang pada diri kita. Ini secara energi, secara fisik ya buat kita sehat, psikisnya dibersihkan, seperti itu. Iya, kita bedah lebih lanjut proses ini. Tadi dikatakan satu, Bu Gita punya rekaman menolak anak. Terus dibilang, yang banyak dilakukan orang adalah dengan mengangkat anak. Supaya ada tumbuh rasa cinta, rasa mengayomi dan lain sebagainya. Tapi kan itu semua tidak menghilangkan rekaman nggak punya anak itu. Kan berarti walaupun tetap dilakukan proses itu, sinyalnya tetap keluar menolak anak itu terus keluar. Nah terus gimana Bun? Makanya kita perlu soul reflection. Maksudnya kita dengan berkesadaran menarik rekaman itu. Ini kan nggak tahu, tapi kalau kita ajak teman-teman soul semua ngukur kan ada, masih terradiasi. Sehingga ya walaupun upaya dilakukan dari dalam masih terradiasi, walaupun bukan saat ini yang menentukan nasib orang, karma orang, takdirnya. Karena dia dulu seperti itu. Ya, jadi mau nggak mau kita harus mengubah pola energi kita dengan tidak punya anak dan mengubahnya dengan punya anak. Ya, kalau tadi kan tindakan itu kan meradiasi ingin punya anak. Jadi kita paham bahwa radiasi itu juga tidak bisa ditimpukin gitu, ditumpukin seperti afirmasi. Saya sehat, tapi radiasi kita sakit. Ya, otomatis ya dia akan terus sakit. Tapi ketika kita paham radiasi yang negatif ini kita bersihkan, kemudian kita radiasikan yang positif, barulah itu akan berhasil. Nah, dengan meditasi soul reflection ketika kita mampu mengidentifikasi, oh ya, saya dulu menolak anak. Kita dengan sadar menarik radiasi ini. Tapi tentunya kita tidak bisa melakukan sendiri, kita butuh kekuatan Tuhan. Ya, jadi kenapa meditasi soul reflection ketika membersihkan rekaman jiwa itu selalu terhubung dengan kekuatan Tuhan. Karena hanya kekuatan Tuhan yang mampu membantu diri kita. Nggak cuman self talk. Ya. Kan selama ini kan banyak kan self talk ya, kayak bilang oke, kamu bisa kok, atau oke, saya menerima, itu aja nggak cukup. Ya, betul. Jadi masih ada harapan. Kalau saya lihat secara energi masih ada harapan selama memperbaiki pola energi dalam diri kita dan membersihkan psikisnya, bahagia harus 10 poin ya.
dan terus pola secara fisik sehat, ya, sehingga nantinya proses kehamilan akan bisa bertahan sampai kelahiran. Ini kan masih bersyukur, dalam artian udah memang bisa hamil. Yang lain kan lebih susah lagi gitu loh. Jadi jangan terus down sekali, tetap berupaya, tetap semangat. Dan tentunya ya itu tadi, pola energi harus dirubah. Karena pola energi inilah yang menentukan kehidupan kita. Karena semua di alam ini terbentuk dari energi terlebih dahulu, baru fisiknya mengikuti. Kalau pola energinya dirubah tadi, mulai menyayangi anak, membutuhkan anak, minta maaf sama Tuhan karena saya pernah menolak anak. Sekarang saya siap menerima buah hati ya, kehamilan ini. Saya bersyukur. Jadi dengan proses itu radiasi pingin punya anak akan menguat. Tetap diawali dengan proses minta maaf karena dulu menolak proses yang seharusnya sebagai manusia untuk mempunyai keturunan. Ya. Nah, ini kan sesuatu yang mungkin ngagetin nih, nggak tahu ngagetin apa enggak setelah tahu informasi ini? Kalau ngagetin ya kaget sih dok, apalagi bunda ngukurnya kan sampai 50 kehidupan yang sebelumnya begitu. Tapi saya sadar juga dok, di kehidupan ini pun saya pernah mengulangi sih bunda, saya membunuh karena pekerjaan saya sebagai dokter hewan kan bun. Sebelumnya pernah melakukan istilahnya aborsi mungkin ya bun ya. Jadi hewan-hewan yang dalam keadaan hamil yang tidak diinginkan oleh si pemilik, saya pernah melakukan itu juga di kehidupan ini gitu. Jadi saya sadar ya berarti rekamannya masih ada dok gitu. Iya, kita membedah karma yang tadi saya lakukan karena saya ingin melihat di masa lalu. Walaupun ternyata sinkron juga dengan kehidupan saat ini, ada benih membunuhnya. Pantas kenceng banget, tidak hanya membunuh manusia. Dari proses itu, ya itu kan sesuatu yang sadar, tidak sadar ya kita lakukan dengan pekerjaan. Ya jadi ya sekarang kita paham itu, mari kita mulai menanam bagaimana dengan menumbuhkan benih-benih kehidupan yang tadinya mengkebiri gitu ya. Sekarang jangan lagi, kalau bisa hindari pekerjaan yang menimbulkan dampak yang tidak baik dalam hidup kita. Karena mungkin sekarang kita oke-oke saja, kita tidak tahu bahwa apa yang kita tanam sekarang besok di kehidupan yang akan datang kita akan merasakan lebih buruk lagi. Tapi jangan khawatir, ketika saat ini tumbuh kesadaran kita seperti ibu bisa meminta maaf pada semua hewan yang sudah terluka karena hal tersebut ya, dan memberi cinta kepada mereka. Itu bagian dari proses membayar hutang di kehidupan saat ini. Ya, apalagi kalau sudah paham dengan proses energi, pemahamannya dapat, powernya juga cukup, prosesnya akan jadi jauh lebih cepat. Nggak, yang tadi saya mau highlight adalah tidak semua orang siap menerima nih proses informasi seperti ini. Kadang-kadang ada orang yang begitu dapat malah langsung menyalahkan diri. Tapi kalau menyalahkan diri makin memperburuk kondisinya. Ya, kondisi menyalahkan diri sendiri juga tidak baik ya. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang terus mengafirmasi, wah saya buruk, saya buruk, saya buruk. Nanti apa yang kita pikirkan itu akan mewujud, kita akan terus, energi kita akan lowbat, ya, istilahnya kecil. Oleh karena itu kita harus mampu memaafkan diri kita. Dengan apapun kejadian buruk yang kita alami, dan kita harus bangkit
semangat lagi, berjuang lagi, menjalani. Dan ingat, kita sudah belajar dari pengalaman buruk tersebut. Cobalah untuk memperbarui pola energi kita untuk menjadi lebih baik. Niscaya hidup kita pun akan jauh lebih baik. Bun, satu pertanyaan ya. Oh, boleh. Dengan keadaan saya yang sekarang, apakah saya mampu untuk membersihkan rekaman penolakan dan membunuh itu? Oke, pertanyaannya bagus, Bu. Banyak orang yang sesumbar mengatakan saya bisa. Ah, gitu aja, saya minta maaf aja, saya diam dan saya berdoa. Tapi kenyataannya tidak semua bisa. Apalagi ini berhubungan dengan masa lalu. Di mana melintasi ruang dan waktu. Ketika di Soul kita juga sudah belajar bahwa power energi menentukan untuk bisa, boleh, aman dalam melakukan hal tersebut. Nah dari sini kita pun berupaya meningkatkan power kita untuk proses menyelesaikan karma kita di masa lalu. Ya, kalau besar, kalau kecil-kecil oke lah ya, dengan minta maaf, memaafkan, selesai. Apalagi yang baru kemarin dibuat itu mungkin lebih gampang ya. Ya, berhubungan dengan yang ini yang baru kejadian kan lebih mudah. Tapi ketika menyelesaikan di masa lalu, kita harus setara powernya dalam menyelesaikan, bahkan harus lebih tinggi. Nah pada saat kejadian meradiasikan menolak anak, saya ambil yang tertinggi lah proses menolak, pokoknya saya tidak mau punya anak. Itu ibu lakukan untuk power 0 sampai 10. Kita ringnya, batasannya 10 itu power paling tinggi. Ibu menggunakan power 1, 2, 3, 4. 4 power ibu yang waktu itu. Pokoknya saya nggak mau punya anak gitu. Karena kebutuhan ya. Sekarang power ibu 1, 2, 3. Berarti ibu belum mampu. Karena kan untuk menyelesaikan yang power 4 butuh power yang lebih tinggi. Seperti energi. Karena hukum energi mengalir dari level yang tinggi ke rendah. Kita punya masalah di power 4. Berarti ibu harus meningkatkan power ibu sampai 5, baru ibu bisa menyelesaikan. Begitulah bekerjanya karma. Jadi kenapa karma itu tidak langsung datang, langsung terima gitu. Tergantung powernya dia. Kalau power pada waktu dia melakukan powernya tinggi dengan power yang gede, sekarang power kita lowbat, kita tidak bisa menyelesaikan itu. Oleh karena itulah kenapa pada kelahiran, kita lahir itu karena kita punya hutang. Maka setiap kelahiran kalau bisa berkesadaranlah untuk bertumbuh secara power energi kita perkuat. Nah kalau ditanya power energi kita menjadi kuat itu dari mana? Ketika seseorang bersih hati. Karena power energi yang tertinggi adalah kekuatan Tuhan. Maka orang-orang yang terhubung dengan Tuhannya dengan kebersihan hati, dia akan ter-up energinya. Energi ibu kan sudah bagus nih. Ya, sudah 3 itu sudah cukup bagus karena rata-rata orang yang tidak melibatkan kekuatan Tuhan dalam dirinya, dia baru 1, bahkan 0. Apalagi dulu udah sempat 4, berarti kan sudah pernah mencapai level itu. Berarti rekaman jiwanya dulu sudah cukup tinggi. Berarti apa ya, modalnya udah ada. Modalnya sudah ada, makanya di kehidupan saat ini teruslah membersihkan batin dari satripu. Itu yang membuat power kita lowbat. Marah, benci, iri, sombong, ya, serakah. Itu membuat power energi kita rendah. Iya, sama satripu satu lagi yang penting, bodoh kan. Maksudnya bukan ngomongin bodoh, cuman meningkatkan pengetahuan itu menjadi sesuatu yang penting juga. Ya, seperti saat ini dah.
Ini kan tanpa disadari ketika Bapak Ibu mendengar kemudian mengatakan, oh iya loh, saya ternyata begitu. Dan punya kesadaran, oh ya saya ternyata punya hal buruk, saya minta maaf, memaafkan. Dia melepaskan hal negatif dari dirinya dan berkomitmen untuk oke Tuhan, sekarang saya harus menata pikiran saya karena saya nggak mau buruk. Itu sudah terjadi proses loncatan kesadaran. Jadi itulah yang dimaksud dengan bedah karma ini. Dari pelajaran Ibu dipahami, kejadian yang Ibu alami dipahami oleh banyak orang dan mereka jadi mikir, oh iya ya. Dan mereka berkesadaran untuk mengubah, menata dirinya supaya tidak melakukan hal-hal buruk lagi. Mungkin dari Ibu nanti terinspirasi, oh ya kita membantu tetapi tahu batasan-batasan yang baik dilakukan atau tidak untuk dilakukan. Ya sudah terjawab. Pembedahannya sudah 9. Masih ada yang kurang dikit? Kurang dikit. Ya, ada pertanyaan lagi kan? Gini Bun, apakah kalau kita pernah menduakan Tuhan itu juga dalam kasus saya ini apakah itu juga ada pengaruh ya Bun? Tentu saja. Ya, ini ujung-ujungnya ke sana. Tanpa disadari dalam kita menjalani hidup, tidak sepenuhnya kita yakin dan percaya kepada Tuhan. Tapi kita meminta bantuan ya yang lain untuk membantu diri kita. Padahal sesungguhnya semua makhluk ciptaan Tuhan harus menyadari bahwa dirinya membutuhkan Tuhannya. Nah, ketika kita mengkhianati istilahnya, meminta kekuatan-kekuatan lain untuk proses hidup, ya, maka itu pun menjadi celah bagi kekuatan gelap untuk bisa menguasai diri kita. Dan power kita pun jadi turun. Ya, mungkin itu satu poin laginya ya Bu. Saya rasa ketika Ibu menyadari hal ini dan meniatkan, oke, sekarang saya hanya terhubung dengan kekuatan Tuhan. Saya menghormati makhluk-makhluk lainnya, tapi saya setia kepada Tuhan, maka itu akan membuat power energi Ibu naik dan Ibu bisa menyelesaikan masalah tersebut. Oke. Gimana caranya? Itu ada 2 kelas online, 3 hari workshop, dan sekian banyak SDP. Karena prosesnya juga kita nggak bisa menjelaskan sesuatu secara singkat aja karena ada dasar-dasar yang perlu dipahamin dulu. Iya. Iya. Jadi kita ingin berbagi yang lebih luas lagi. Tapi waktu juga yang membuat kita terbatas. Paling tidak apa yang tadi diskusi kita ini menjawab pertanyaan Ibu dan membuat Ibu semangat ya untuk lebih berupaya. Dan ini pun menjadi pelajaran untuk banyak orang supaya tidak lagi melakukan tindakan-tindakan yang negatif. Atau menjadi pelajaran bagi banyak orang bahwa ketika ada kondisi yang tidak baik seperti ini tidak dikaitkan dengan yang di luar. Wah ini karena ini naik yang membuat kita malah semakin terpuruk. Oke. Ya. Oke, sudah 10 sepertinya? Ya, sudah 10. Oke. Iya, terima kasih banyak Bu Gita. Terima kasih udah mau sharing. Yang belajar nggak cuman Ibu, yang belajar di sini ada lebih dari 1.000 orang. Apalagi nanti yang nonton di YouTube juga seperti itu dan proses itu tentunya akan kembali ke Ibu berlipat ganda. Oke.
kalau sudah selesai kita beres-beres dan penutupan karena acara sudah selesai. Belum dong. Oh belum ya. Tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu untuk Bunda Dr. Asto dan Chandra. Acara bedah yang ini, Oh, mau iya, lanjut betul. ke yang berikutnya. Oke, kita foto dulu kali ya. Foto, tapi sebelumnya tadi dulu ada goodie bag. Ada goodie bag. Ada goodie bag. Karena Mbak Chandra Gita sudah bersedia untuk dibedah, kita ada Ini hadiah. Kayak bukan goodie bag tapi goodie book ya. Goodie book. Karena bentuknya adalah buku. Oke. Luar Karena goodie biasa. bagnya saya yang bawa di sini. Nanti belakangan baru dikasih. Betul sekali. Luar biasa. Tepuk tangan Bapak Ibu sekali lagi. Iya. Mbak Chandra ketika foto boleh ya ditampilkan bukunya biar nanti terdokumentasi dengan baik. Ada 2 buku ya. Soul Reflection dan buku Akhirnya Beneran Bahagia. Luar biasa. Tepuk tangan Bapak Ibu sekali lagi.